نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad, dan juga di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah disebutkan dalam Sahih Adabul Mufrad, bab adabil walidi wa birrihi liwaladihi, bab adab orang tua terhadap anaknya dan orang tua berbuat baik sama anaknya. Subhanallah, ini judul tema yang disebutkan di sini oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa bukan hanya pembahasan itu adab anak terhadap orang tua, tapi juga dalam Islam diatur bagaimana adab orang tua terhadap anak, yakni apa kewajiban orang tua terhadap anak. Subhanallah, Islam ini sangat adil, bahwa semua kaum muslimin mendapatkan kewajiban masing-masing dalam agama ini. Kata Imam Bukhari rahimahullah, عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احمله، وقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. Artinya dari Nu'man bin Bashir bahwasanya ayahnya yaitu Bashir membawanya dengan cara menggendongnya, membawa anak ini yaitu An-Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahanda Nu'man berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku telah memberi hadiah kepada Nu'man ini dan itu." Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah semua anakmu kau beri hadiah seperti ini? Maka Bashir mengatakan, la, tidak. Maka Nabi menjawab, persaksikanlah kepada selainku. Yani Nabi tidak mau bersaksi karena yang diberi cuma satu anak saja, sedangkan yang lainnya enggak diberi. Maka Nabi tidak mau menjadi saksi. Tsumma qala, setelah itu Nabi bersabda, bukankah kau menginginkan anak-anakmu semuanya berbuat baik kepadamu? Jadi jika kau memberi kepada mereka semua hadiah yang sama, maka anak-anak itu akan berbuat baik kepada semuanya. Qala bala, iya betul, bahkan
Qala fala idzan, maka jangan kau beri satu orang saja, satu anak saja, tapi berikan juga kepada yang lainnya. Ya, jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat di dalam musannaf dikatakan di sini oleh pensyarahnya hafidhahullah bahwasanya Umrah binti Rawahah berkata bahwa bapakku memberi aku hadiah. Maka Umrah bint Rawahah berkata, la arda, aku tidak ridha hatta tushhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kau persaksikan pemberian itu kepada Rasulullah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahandanya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni a'taitu ibni min Umrah binti Rawahah atiyah. Yani ini masih berkaitan dengan adat kisah Nu'man bin Bashir, dan di sini ada tambahan faedah bahwa di situ disebutkan nama istrinya. Ya, istrinya Bashir yaitu Umrah bint Rawahah. Maka Bashir datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, sesungguhnya aku telah memberi putraku dari Umrah bint Rawahah atiyah, dari ibu yang bernama Umrah bint Rawahah hadiah. Fa amaratni, maka umiknya anak-anak ini, umiknya Nu'man ini menyuruhku untuk mempersaksikanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, apakah kau memberi semua anakmu pemberian yang sama? Qala la, tidak. Maka Rasulullah bersabda, fattaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kau adil di dalam pemberian terhadap anak-anakmu. Qala faraja'a farudda atiyatuh, maka dia balik pulang dan minta balik hadiah itu. Jamaah sekalian, faedah daripada hadis ini, makna nihlah, karena ada dalam Al-Quran nihlah. Nihlah itu artinya atiyah. Artinya apa? Pemberian atau hadiah. Yang kedua, di sini terkandung faedah bahwa seorang mufti hendaklah dia bertanya tentang kondisi penanya apabila itu berkaitan dengan fatwa, sehingga fatwanya benar, sebagaimana diambil dari pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir, apakah semua anakmu mendapatkan hadiah yang sama? Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang yang ditanya itu, atau ulama itu, atau mufti, dia hendaklah mendetilkan pertanyaan kepada si penanya itu agar fatwanya benar. Jangan langsung menjawab sebelum meneliti dan mengklarifikasi. Sebab kalau langsung dijawab, ya saya bersaksi, padahal masih ada anak-anaknya yang belum mendapatkan hadiah yang sama. Begitu pula dalam persoalan rumah tangga. Seorang yang ditanya
Misalnya mufti, saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ditanya oleh seorang wanita tentang persoalan rumah tangga. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menjawab begini, masalah ini, perhatikan ya kawan, hati-hatinya beliau. Persoalan rumah tangga itu sebaiknya ditanyakan kepada qadhi, dan sebaiknya kalian berdua datang ke qadhi itu atau hakim, agar dia bisa memutuskan dengan apa? Adil, sehingga didengar dari kedua belah pihak. Sebab kalau langsung menjawab pertanyaan wanita itu, barangkali suaminya dia memiliki udzur atau alasan atau hujjah atau sebab dan yang lainnya yang tidak diketahui oleh siapa? Qadhi atau mufti. Begitulah, ini penting masalah ini ya kawan. Jadi kalau persoalan pertikaian antar orang itu sebaiknya didengar dari kedua belah pihak. Tapi kalau ini persoalan yang berkaitan dengan pribadi, seperti hukum sholat, dia pribadi, tentang kaifiat sholat, cara sholat, maka boleh langsung dijawab. Begitu jamaah sekalian. Seperti ini persoalan keluarga. Seorang bapak memberi hadiah kepada satu anaknya saja, sedangkan anak-anak yang lain gak dikasih. Ini tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Nah, di sini terkandung faedah berikut yang ketiga, wujubul adli bainal abna fin nihla wal hibah. Wajibnya adil di dalam pemberian terhadap anak. Allah, saya sering ya kawan mendengar ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, ya apa ini? Saya dulu diberi sama orang tua rumah dan pekarangan dan tanah, sedangkan saudara-saudara kandung saya dan yang sebapak dengan saya, beda ibu, itu tidak mendapatkan apa-apa dari ayah saya semasa hidupnya. Maka saya bilang, nah itu harus dibagi menurut ilmu waris. Apa yang telah bapak berikan kepadamu itu harus dibagi, karena anak-anak saudara-saudaramu punya hak atas harta orang tuamu. Kalau bapakmu memberi hadiah rumah misalnya kepadamu, maka dia harus memberi rumah kepada yang lainnya, sama hadiahnya berupa rumah. Begitu jamaah sekalian. Sebab kalau ditinggal mati, ternyata yang diberi hadiah cuma satu anak, nah ini menjadi masalah ini. Banyak persoalan di masyarakat kita yang seperti ini, masalah harta warisan. Iya. Ada lagi kasus, misalnya ada seorang bertanya, saya punya orang tua udah meninggal Ustaz, dan dia punya rumah besar dan tanah, tapi saudara-saudara saya bilang tidak usah dibagi. Ya dia sama adik dan adiknya lagi kaya lah, kami ini miskin, kami butuh uang dari warisan itu. Saya bilang, ya itu kalau menurut ilmu waris, harta peninggalan ayah itu harus dibagi, dijual, kemudian dibagi rata, dibagi menurut ilmu waris. Bolehkah dibagi rata? Boleh apabila disepakati. Misalnya yang laki-laki bilang kepada adik-adik perempuan, ya sudahlah, saya tidak mengambil banyak, bagi rata aja, sehingga adik perempuannya mendapatkan bagian yang lebih daripada haknya.
karena kakaknya kaya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Alasannya apa itu kakak tidak mau jual tanah orang tua, rumah itu? Katanya itu rumah kenang-kenangan. Lah tapi itu sudah bukan milik bapak, itu sudah menjadi milik ahli waris. Dijual aja, udah itu haknya. Terus dia tanya lagi, Ustaz gimana kalau kakak tetap tidak mau? Maka dia akan dituntut oleh saudara-saudara kandungnya pada hari kiamat. Kenapa dia menahan haknya adik-adiknya? Akan dituntut pada hari kiamat jika tidak mau memberikan hak adik-adiknya, kecuali si kakak itu memberi uang seharga bagian dari rumah dan tanah itu. Kakaknya kaya raya, ya udah kasih duit adik-adiknya sesuai dengan haknya. Setelah itu rumah itu menjadi milik kakaknya. Berarti yang membeli adalah kakaknya. Ini jamaah sekalian. Kemudian tidak ada faedah daripada hadis ini bahwa Nabi SAW tegas di dalam masalah hukum. Tidak mau di hadapan beliau kezaliman yang mereka ingin Nabi menjadi saksi. Tidak mau Nabi. Nabi hanya mau menjadi saksi sallallahu alaihi wasallam apabila itu adalah sebuah kebenaran dan keadilan. Maka Nabi menyatakan di sini fa asyid khairi. Carilah saksi selainku. Ini taubih wa taqri'. Taubih, celaan dari Nabi terhadap orang itu karena tidak adil. Coba lihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafan ya terhadap kebenaran. Kalau itu adalah halal dan haram, Nabi pasti sampaikan. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan la tusyhidni ala jawr. Jangan kau minta aku jadi saksi terhadap kezaliman. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda falaisa yaslu hadza. Ini tidak benar, ini tidak boleh seperti ini. Wa inni la usyhidu illa ala haq. Dan sesungguhnya aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran. Kemudian Nabi menjelaskan bahaya tidak adil kepada anak-anaknya, yaitu alaysa yusurruka ayyakunu fil birri sawa. Bukankah kau ingin semua anak-anakmu itu berbuat baik sama kau? Dengan kau adil kepada anak-anak itu, maka anak-anakmu akan baik sama kamu semuanya. Coba perhatikan ya kawan. Di sini menunjukkan bahwa Nabi memberikan alasan pentingnya keadilan. Akibat daripada keadilan, akibat baik daripada adil di dalam pemberian kepada anak itu menyebabkan anak-anak itu akan berbakti sama orang tua. Berarti apabila orang tua tidak adil kepada anaknya, maka akan ada di antara mereka yang durhaka sama orang tuanya. Maka di dalam hal yang sangat penting ini jamaah sekalian, terkandung faedah sesuai dengan bab bahwa orang tua itu punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Ya, yang pertama ini adil dalam pemberian. Dua, kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Ini kewajiban yang zaman sekarang ini banyak dilalaikan oleh manusia zaman sekarang ini. Dalilnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman,
Jagalah diri kalian dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan jagalah keluarga kalian dari api neraka dengan menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal itu dikuatkan dalam ayat lain, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk sholat. Umur berapa? 7 tahun. Dalam hadis disebutkan, muru sibyanakum bis salati bis sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Adribuhum 'alaiha bil 'ashr, dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat umur 10 tahun. Kata ulama, bukan hanya sholat umur 7 tahun itu, puasa Ramadan juga, zakat juga, dengan cara menitipkan kepada anak-anak, kamu berikan kepada orang, dengan melatih dia untuk bersedekah. Itu mulai dari umur 7 tahun. Dan juga mengajari Al-Quran Karim dan yang lain. Jika tidak sanggup, maka sekolahkan di pesantren yang amanah, ia mengajarkan Islam dengan benar. Begitu jamaah sekalian. Di samping kewajiban orang tua memberi nafkah pada anak-anak, ya, kebutuhan pokoknya makan, minum, pakaian, pendidikan, kebutuhan pokoknya penuhi semampu sesuai dengan kemampuan orang tua. Ada lagi jamaah sekalian, kewajiban orang tua adalah mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Ini jarang orang memahami masalah ini, apalagi zaman sekarang. Anaknya kon golek dhewe, iya kan? Hatta yang perempuan disuruh cari sendiri. Wah, bahaya, bahaya. Mana dalilnya jamaah sekalian? Wah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu disetujui oleh Rasulullah, ditakrir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar menawarkan putrinya yaitu Hafsah kepada siapa? Abu Bakar. Ya, maka Abu Bakar diam saja, gak mengatakan dia dan tidak. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah putrinya kepada Utsman. Utsman menolak. Tidak lama setelah itu Rasulullah melamar sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melamar kemudian menikah dengan Hafsah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya wahai Umar, ketika engkau mendatangi aku menawarkan Hafsah, sebenarnya aku tidak nolak. Cuman aku mendengar Rasulullah menyebut Hafsah. Ini Rasulullah menanyakan tentang Hafsah kepadaku, maka aku tidak mau mendahului Rasulullah. Masya Allah. Berdasarkan ini riwayat ini, dan itu disetujui oleh Rasulullah jelas, maka kewajiban bapak adalah mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Tanggung jawabnya, carikan yang sesuai dengan keinginan dan yang disukai oleh putrinya atau putranya. Begitu jamaah sekalian. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Ya Rasulullah, ada 2 orang melamarku, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Maka kata Rasulullah, adapun Muawiyah su'lukun la mala lahu, dia miskin, tidak punya harta. Adapun Abu Jaham la yadha asahu an atiqihi, dia tidak pernah menurunkan tongkat dari bahunya.
Maksudnya dia itu suka safar atau dia itu suka mukul wanita. Ingkihi Usama, nikahilah Usama bin Zaid. Di situ menunjukkan bahwa ya di dalam Islam itu ada namanya yaitu syafa'ah, yaitu menolong orang, termasuk dalam hal perjodohan. Jika Rasulullah yang bukan ayahanda daripada wanita ini mencarikan jodoh, apalagi orang tua kandung. Insya Allah kalau orang tua kandung bertanggung jawab mencarikan jodoh buat putra putrinya, insya Allah tidak ada lagi di masyarakat kita itu yang namanya perawan tua atau janda yang tidak laku-laku. Jamaah sekalian, ada seorang wanita sahabat, saya lupa namanya, astagfirullah, Fatimah atau siapa itu, janda dia, itu dinikahi sama Abu Bakar. Setelah meninggal Abu Bakar dinikahi Umar. Setelah Umar meninggal dinikahi Utsman. Begitu sampai dinikahi Ali dan sahabat setelah Ali. Terus dikasih keterangan oleh ulama. Di situ menunjukkan bahwa janda di zaman Rasulullah itu terhormat. Terhormat. Dinikahi oleh para sahabat. Sudah ada waiting list yang antri untuk menikahi para janda itu. Zaman sekarang ya itu apalagi ada istilah pelakor lagi, apa lagi ya? Antum tahu pelakor? Tahu? Ya. Zaman sekarang ini jamaah sekalian, poligami itu susah, dipersulit, karena harus minta izin istri pertama kan. Sebab dalam undang-undang itu kalau tidak izin istri pertama dan dia tetap nekat menikah, maka istri pertama berhak melapor ke polisi. Wah kan ngeri. Padahal dalam syariat tidak ada istilah minta izin. Tidak ada itu, tidak ada dalilnya. Yang ada memberitahu. Iya, memberitahu. Cuman bedanya wanita dulu dengan sekarang. Di zaman dulu itu para sahabat wanita menerima syariat. Menerima, walaupun ada cemburu itu tidak bisa hilang, tapi mereka terima. Zaman sekarang cemburunya 2, 3, 4, 10 kali lipat. Dan betul-betul apalagi berpegang kepada undang-undang perkawinan itu harus ada izin. Sehingga sebaliknya perzinaan mudah. Tidak ada izin. Apakah ada di Indonesia ini? Kalau orang mau zina harus izin sama istrinya? Tidak ada. Padahal nikah itu halal. Kok izin? Suruh yang zina itu izin sama istrinya. Ya, dan tidak ada hukuman terhadap pezina. Yang di hotel bintang 5 itu katanya. Kalau yang bintang 3, 4, nah itu dicari-cari sama Satpol PP katanya. Iya, sehingga bintang 5 itu perzinaan dan juga ada lokalisasi. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah. Banyak musibah gara-gara dilegalkan dan diizinkan perzinaan. Ini fakta nyata di depan mata. Nasallahu salamatal afiyah. Ada penyakit HIV, AIDS, penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga suaminya itu yang suka jajan itu menulari istrinya. Apa gak ngeri ya? Belum HIV AIDS.
Apalagi Syiah membolehkan mut'ah. Waduh, sudah. Orang Syiah membolehkan mut'ah, nikah tanpa wali, tanpa saksi, cuma pakai mahar, dan waktunya boleh cuma 1 hari 1 malam, boleh 1 minggu. Apa coba? Nah, ini jamaah sekalian. Maka di sini mari tampil orang tua. Orang tua tahu kewajiban, yaitu mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Enggak masalah ditolak 1, 2, 3, 4, 5, 6 laki-laki. Insya Allah yang ke-7 barangkali diterima. Betul, enggak masalah, karena jodoh di tangan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, penguasa boleh menyuruh kepada seseorang untuk mengambil kembali pemberian atau wasiat. Pemberian kepada salah satu anak saja harus ditarik itu. Tidak boleh dilaksanakan wasiat yang dolim itu. Misalnya ada seorang bapak berwasiat bahwa semua hartanya diberikan kepada si bungsu. Itu nggak berlaku, itu wasiat. Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. Akhirnya kakak-kakaknya nggak dapat warisan. Kemudian bab berikutnya jamaah sekalian, ini masih berkaitan dengan bab rahmat. Bab la yarham la yurham. Kata Imam Bukhari rahimahullah, bab orang yang tidak sayang kepada makhluk, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Di sini dibawakan hadis oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayang oleh Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan sebab urutnya, yaitu ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah mencium Hasan bin Ali, cucunya Nabi, digendong dicium. Maka ada orang di samping Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, tidak ada satupun yang saya cium. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada makhluk, maka dia tidak akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terkandung faedah penting, yaitu anjuran agar kita berbuat baik, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang butuh, miskin, anak yatim, berbuat baik sama kerabat. Iya, maka itu bukti bahwa dia punya sifat sayang. Maka orang yang seperti itu akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Misalnya ada wanita pelacur Bani Israel yang memberi minum anjing. Gara-gara itu dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan syurga. Sebaliknya itu ada wanita Bani Israel yang diazab di neraka gara-gara kucing. Kucing itu ditahan, dikurung, tidak dikasih makan dan minum, tidak dilepas sampai dia makan tanah. Akhirnya mati dia, kucing itu. Maka Rasulullah mengatakan dia disiksa di neraka gara-gara itu. Coba perhatikan ya, tidak sayang kepada makhluk Allah yang bernama kucing, menyiksa tanpa hak, ya, maka dia diancam neraka. Ini bukan main-main, penting sekali bab ini. Dan inilah Islam. Inilah sebenarnya ajaran Islam.
dibangun di atas landasan rahmah. Maka Rasulullah ketika berdakwah disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi kecuali sebagai rahmat bagi makhluk, manusia, jin, hewan juga. Maka Nabi menyuruh kalau menyembelih hewan ternak itu ditajamkan pisaunya dan ditenangkan hewan ternaknya. Allahu Akbar. Dan juga Nabi pernah menyatakan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan apa? Gangguan yang ada di jalan. Ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dipinggirkan. Apa itu misalnya paku, batu, apalagi bom. Antum dari sini bisa tahu ya bahwa para pembom bunuh diri itu mereka itu laisu 'alal haq. Mereka tidak di atas kebenaran. Bagaimana mereka menyakiti diri sendiri dengan bom sampai mati dan menyakiti orang lain dengan bom? Orang lain tidak bersalah. Apa salahnya? Pak polisi itu lagi apel itu diserang sama pembom bunuh diri. Apa salahnya orang-orang yang sedang makan di restoran di Bali itu lagi makan dibunuh dengan bom dahsyat? Mana rahmatnya orang itu? Apa dia bilang jihad? Jihad yang mana ya? Sudahkah dia mendakwai? Kalau memang dia kepingin mengajak orang masuk Islam, dakwai dulu dia. Orang Australia itu dan yang lainnya orang Hindu Bali. Ini tanpa didakwai, tanpa apa? Pemberitahuan tentang Islam, langsung dibunuh di restoran. Inilah Khawarij ya, Khawarij seperti itu. Mereka mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, dan juga itu tadi mengatasnamakan jihad tapi tanpa ilmu. Allah musta'an. Sebaliknya, jadi pemahaman mafhum mukhalafat daripada hadis ini, barang siapa yang sayang kepada makhluk, maka dia akan disayang oleh Allah. Semakin besar dia baiknya sama makhluk, semakin besar pula sayangnya Allah kepada dia. Inilah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW itu manusia paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena beliau sangat sayang kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena beliau ingin mengajak sebanyak-banyaknya manusia supaya masuk surga. Maka beliau jelaskan semua yang benar, yang mendekatkan ke surga dijelaskan, semua yang mungkar, yang mendekatkan neraka dijelaskan, agar manusia ini masuk surga. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat tanya, man alladhi ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku dia tidak mau masuk surga. Karena dan juga Allah memberitahu dalam Al-Quran Al-Karim menyebut bagaimana sebenarnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini rahasianya kenapa Nabi begitu sangat dicintai oleh Allah.
telah datang kepada kalian Rasul, seorang utusan, itu Nabi Muhammad SAW dari kalian, wahai bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anitum, berat apa yang dirasakan Nabi dengan apa yang ada pada kalian, kondisi kalian itu dari kekafiran dan kesyirikan. Harisun alaikum, berharap sangat agar kalian masuk Islam. Bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu dengan kaum mukminin, muslimin sangat sayang. Rauf, a'la darajati ar-rahmah. Rauf itu setinggi-tingginya sayang. Jadi Rasul sangat sayang pada orang Islam. Rahim, rahim ini perbuatan. Makanya Nabi semasa hidupnya dibuktikan bahwa beliau sangat sayang kepada kaum muslimin. Maka Nabi disayang oleh Allah dengan sayang yang paling tinggi. Maka Allah jadikan Rasulullah sebagai apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha penyayang. Begitu pula hadis berikutnya, An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas, wa fi tariqin ukhra bi lafdhin man la yarhamin nas la yarhamhullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak akan disayang oleh Allah, orang yang tidak sayang pada manusia, dan siapa yang tidak sayang pada manusia tidak akan disayang oleh Allah. Demikianlah ikhwan. Terakhir, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang sayang disayang oleh Allah, siapa yang tidak, ya tidak. Semoga Allah beri hati kita ini sayang. Begitu pula ucapan kita, perbuatan kita, rahmah bil mu'minin wa bil khalq. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna sifatikal ula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ibadikar ruhama. Allahumma ij'alna min ibadikar ruhama. Allahumma ij'alna min ibadikar ruhama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.